Terima kasih teman-teman media dan rekan-rekan fraksi. Nah, kami hari ini tentu akan sedikit mencermati berkaitan dengan telah terbitnya surat edaran dari Bawaslu begitu, terkait ada beberapa poin. Yang pertama tentu kita menyikapi dari masa kampanye yang telah dimulai begitu dari tanggal 26 September sampai 23 November, dan kemudian di pemerintahan Badung tentu telah terjadi pergantian dari Pak Bupati kepada PLT Bupati. Nah, sehingga PLT Bupati yang dijabat oleh Pak Suyase tentu mempunyai peran yang berbeda sekarang. Beliau itu dulu adalah sebagai peran pembantu, nah sekarang tentu peran sebagai pengambil keputusan. Nah, kemudian kaitannya dengan surat edaran dari Bawaslu, di mana di sini menekankan bahwasanya tentu pejabat yang mempunyai kewenangan tersebut di dalam masa kampanye. Dalam masa kampanye ada beberapa poin yang mana dalam hal melarang arti penggunaan kewenangan untuk larangan untuk kewenangan itu dalam urusan penggunaan dana hibah, bantuan sosial, kemudian sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye pemilihnya. Artinya program-program pemerintah itu kewenangannya kan nanti ada di pemerintah. Nah, sehingga pada masa kampanye itu sesuai dengan surat edaran Bawaslu, tentu ini harus menjadi sebuah hal yang ditaati. Nah, kami dari fraksi Golkar ini adalah kita artikan bahwa pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Kemudian eksekusinya di sana legislatif. Kami sebagai di tupoksi pengawasan tentu akan mengawasi perjalanan ini. Kalaupun dalam APBD hibah itu telah berproses, mungkin disebutkan telah tertuang dalam buku, tetapi dengan adanya surat edaran ini, surat barang tentu ini menjadi sebuah perhatian bagi penyelenggara pemerintahan supaya hal ini ditaati. Artinya hal-hal yang dana hibah, bansos dan lain sebagainya yang kemungkinan berpotensi untuk disebut keberpihakan pada paslon tertentu. Nah, itu kalau dalam konteks pada masa kampanye kalau bisa itu ditunda begitu. Itu satu. Yang kedua itu dari aspek regulasi yang diterbitkan oleh Bawaslu berupa surat edaran. Nah, kemudian tentu juga kita dari posisi aspek anggaran bahwasanya Badung seperti yang disampaikan mengalami defisit begitu. Sehingga dalam perjalanan ini kita mendorong pemerintah itu lebih mengedepankan yang disebut mandatori atau program-program kegiatan yang memang lebih dipentingkan. Sehingga hal-hal yang bersifat pilihan seperti hibah dan lain sebagainya itu dari aspek anggaran sudah barang tentu itu tidak menjadi sebuah prioritas, sehingga nantinya pada posisi di tahun 2024 ini tidak terjadi seperti yang diproyeksikan defisit seperti itu. Nah, itu sehingga pada kesempatan ini dan berterima kasih sekali lagi bahwasanya kami dari fraksi menjalankan tupoksi pengawasan terkait kepada edaran Bawaslu supaya hal-hal yang seperti yang dimaksudkan pada larangan kampanye itu seperti penggunaan kewenangan untuk menjalankan hibah, dana bansos dan lain sebagainya pada posisi masa kampanye ini kalau bisa itu ditunda begitulah. Kalaupun tadi mungkin akan ada asumsi itu sudah tertuang di APBD, ya, tetapi regulasi yang sekarang ini mau memberikan wanti-wanti bahwasanya itu kalau bisa itu ditunda. Itu yang bisa menjadi pada kesempatan ini yang bisa yang sampaikan. Mungkin dari Pak Wakil Ketua akan menambahkan beberapa termasuk yang terkait dengan hal ini masih terus. Terima kasih. Saya menambahkan seperti apa yang disampaikan tadi oleh fraksi kami, Adik Sas, khususnya menyikapi sekarang di tahun
khususnya di pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November ini. Yang pertama-tama kami mengapresiasi pada Bapak PLT penjabat Bupati Badung, yaitu Bapak Ketut Suyasa, yang yang menjabat selaku PLT, karena Pak Nyoman Giri Praste sekarang mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Bali. Maka dalam pelaksana pemerintahan di Kepulauan Badung ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapak PLT, Wakil penjabat, yaitu Pak Ketut Suyasa. Maka dalam hal ini kami menyarankan kepada Bapak PLT penjabat Bupati di dalam melaksanakan tata kelola pemerintah Kepulauan Badung ini biar sifatnya independen, netral, dan fokus terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat program-program di APBD perubahan ini untuk kepentingan kita terhadap masyarakat Badung ini. Artinya menyikapi dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum di Kabupaten Badung ini. Nah, seperti itu. Maka dalam hal ini saya berharap netralitas Bapak penjabat Bupati Badung, saya yakin dan percaya beliau akan bisa menjalankan mengemban tugas di 2 bulan kebelakang ini secara baik selaku penjabat PLT Bupati Badung. Itu mungkin ada teman-teman yang menambah. Saya tambahkan sedikit nih. Beberapa hari yang lalu kita tentu sudah ikut dalam proses penyelenggaraan deklarasi damai, mendeklar begitu. Jadi di sana tentu harapannya adalah kita membangun komitmen begitu, komitmen yang dibangun oleh semua pihak, stakeholder dari penyelenggara pemerintahan di Badung dan juga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Sehingga komitmen ini tentu sudah kita harapkan terselenggaranya pemilu yang memang menuju damai, menuju ke arah yang damai, sehingga memang pesta demokrasi itu terwujud begitu. Sehingga komitmen-komitmen ini tentu ada pada semua pihak, baik itu di penyelenggara pemerintahan, baik itu KPU, baik itu Bawaslu. Nah, kami tentu berharap bahwa semuanya ini akan dijalankan sesuai dengan koridor-koridor yang mengedepankan aturan yang ada dan kemudian akan menuju kepada kita terselesainya pemilu yang damai. Begitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ketika ibah bansos ini tetap dijalankan, apa langkah-langkah fraksi Golkar yang akan dilakukan? Apa hanya mendesak Bawaslu untuk menerapkan sanksi atau ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan? Dari norma administrasi ini sudah tertuang di APBD begitu. Tentu hal ini akan menjadi sebuah pandangan fraksi pada posisi nanti pertanggungjawaban di LKPJ 2024. Apa yang menjadi rancangan, kemudian apa yang menjadi realisasi kan begitu dia. Kemudian tentu di sana ada proporsi antara mandatori, urusan wajib, dan pilihan. Kita akan melihatnya realisasinya seperti apa, dan di samping juga proyeksi daripada pendapatan, sehingga dalam logika kami mandatori atau urusan wajiblah dikedepankan, dan urusan yang menjadi pilihan, apalagi sudah ada surat edaran, itu mungkin tidak menjadi prioritas. Mungkin iya akan ini, tetapi bisa ditunda dulu. Seperti itu, Pak. Ya, siap. Sesuai aturan Bawaslu yang ditandatangani oleh Pak Rahmat Baja, itu kan ada keterangan bahwa pasangan calon ya, 6 bulan sebelum ditetapkan sudah harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara, baik itu bansos maupun PKK. Tapi faktanya sudah ditetapkan sebagai pasangan calon di tanggal pas ya. Tapi tetap bagi bansos itu gimana pandangan Golkar? Saya kan ditetapkan paginya itu di KPU kan. Siangnya bagi bansos di tempat lain. Ya, gimana itu? Kalau 6 bulan
6 bulan sebelumnya sesuai aturan seharusnya nggak boleh. Ah. Gimana pandangan fraksi Golkar? Saya begini, ini kan domainnya Bawaslu ya, mengklasifikasi boleh atau tidaknya, mohon maaf. Kebetulan hari ini kan berbicara tentang surat edaran. Ya, kita artinya hal itu menjadi ranah Bawaslu untuk mengklasifikasi itu. Kami tentu tupoksi kami adalah dari posisi pengawasan fraksi ini. Pengawasan apa yang memang sudah kita APBD 2024 lebih kepada tupoksi itu, kemudian penyelenggara pemerintah, dan kemudian juga akan masuk kepada realisasi apakah ini sesuai koridor yang ditetapkan atau tidak. Seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Jadi sejak dikeluarkan edaran ini, apakah Golkar sudah membantu PLT menyalurkan itu? Kita tidak seperti itu, memantau melihat seperti apa. Tentu itu akan menjadi sebuah, kalau memang ada pelaporan seperti itu ya kita itu tetap domainnya adalah di Bawaslu, mengartikan seperti itu gitu. Masih. Kan kalau sudah tahu edarannya ditetapkan pagi hari ya, sorenya diedarkan, tapi Bawaslu kan sudah punya edaran dia. Artinya dia yang berhak menyikapi. Seperti itu, menindaklanjuti apa yang tertuang dalam edaran Bawaslu tersebut, kan seperti itu. Nah, kalau memang itu memang ada dilanjutkan dan tidak dilanjutkan, Bawaslu yang berhak menyikapi permasalahan seperti itu, kan seperti itu. Karena ya silakan teman-teman silakan. Kegiatan Jumpa Pers ini merupakan artinya pendapat fraksi ya. Pendapat fraksi di mana kami sebagai anggota DPRD Bandung yang punya tupoksi 3 itu ya. Salah satunya adalah pengawasan terkait dengan rapat paripurna dan rapat badan anggaran dengan KPD Pemerintah Kota Bandung kemarin itu kan kita divisit ya, kita memanfaatkan. Dengan situasi defisit itu, kami fraksi Golkar dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tentunya mengimbau kepada pemerintah daerah Bandung, dan dalam hal ini sekarang ini adalah kewenangan daripada PJ Bupati Bapak Ketut Swiase untuk artinya betul-betul di dalam pelaksanaan anggaran ini memprioritaskan urusan-urusan wajib. Itu diprioritaskan sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan di Bandung itu lebih memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dalam masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kita di fungsi pengawasan dalam hal ini peran daripada terutama PNS di dalam pilkada ini, kita mengharapkan artinya PJ Bupati Bapak Ketut Swiase dan juga PJ Sekda sebagai koordinator PNS di Bandung untuk menekankan netralitas daripada seluruh ASN di Kota Bandung, termasuk perangkat desa lembaga kelurahan sampai ke tingkat bawah untuk selalu bersifat netral. Jadi itu terkait dengan pelanggaran yang terjadi, tentunya itu terkait dalam kampanye ini tentunya kewenangan sebenarnya adalah pada Bawaslu. Jadi kami sebagai fraksi Golkar berkenan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Jadi itu 3 poin saja. Ya, terima kasih. Cukup ya, masih ya, sama-sama.